Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Yesus. Hari-hari yang kita lalui semua memiliki tantangan, hari-hari yang kita lalui juga semua memiliki keberuntungan. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak semuanya itu baik, tetapi bukan tidak baik itu mendatangkan hal yang menghancurkan kita. Kadangkala Tuhan menguji kita untuk kita supaya menjadi lebih kuat lagi. Renungan yang akan saya bagikan hari ini adalah dari Injil Matius pasal 5 ayat ke-37. Demikianlah isinya, jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Maka selebihnya itu daripada si jahat. Ya, untuk mengikut Tuhan, tidak untuk mengikuti godaan daripada si iblis. Yang menjadi perenungan bagi kita ialah dalam hari-hari yang selalu mempunyai tantangan, di dalam hari-hari yang selalu ada ujian, di mana di dalam hari-hari yang selalu ada namanya tantangan dalam kehidupan ini. Apakah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini? Tentu kita akan melakukan dan melewatinya kalau sebagai seorang pemenang. Tetapi kalau kita takut untuk melewatinya oleh karena ketidaktahuan kita, untuk itulah firman Tuhan datang bagi kita semua, untuk kita merenungkan betapa indahnya jika kita tetap mengatakan ya untuk tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun badai ujian dalam kehidupan ini begitu besar, tapi saat kita bilang ya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bilang ya kepada kita. Dan tidak ada siapapun yang bisa bilang tidak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Alasan kenapa menjadi ya itu adalah suatu hal yang didorong oleh ungkapan ekspresi dalam kehidupan kita, di mana kita saat mengalami suatu masalah. Masalah memang harus tetap ada di dalam kehidupan ini, sebab tanpa ada masalah maka kehidupan kita tidak bisa teruji. Justru dengan adanya masalah kita bisa melewati segala sesuatunya, karena Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun kita. Saya yakin semua orang mempunyai masalah dan juga semua orang mempunyai kesalahan masing-masing. Tetapi siapakah tahu bahwa manusia itu benar atau tidak selain daripada Tuhan? Untuk itu renungan hari ini membawa kita untuk berkata, ya Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, aku sangat mencintaimu Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin diberkati oleh-Mu. Ya Tuhan, hidupku sepenuhnya hanyalah untuk-Mu. Pengungkapan arti kata ya begitu indah untuk kita dengar, namun kadangkala sulit untuk kita lakukan. Dan jikalau tidak, hendaklah katakan tidak. Mengambil suatu konsekuensi untuk mengambil sikap yang tegas untuk berkata tidak dalam suatu hal yang merugikan dalam kehidupan kita. Apakah contoh yang merugikan dalam kehidupan kita? Contohnya adalah jauh dari Tuhan. Sudah pasti kehidupan kita rugi, karena tidak ada siapapun yang bisa menuntun kita menuju kepada kebenaran dan keadilannya Kristus Yesus. Maka dari itu berkatalah tidak Tuhan, untuk aku melawan Engkau. Tidak Tuhan, aku tidak mau jauh daripadamu. Tidak Tuhan, aku tidak mau hidup di luar Engkau. Tidak Tuhan, aku tidak mau hidup di dalam kecemasanku. Jadi untuk itu jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Maka selebihnya daripada si jahat. Mengapa selebihnya daripada si jahat? Karena di situ ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan adalah suatu tempat yang nyaman bagi si iblis untuk mengacaukan tujuan hidup kita menuju kepada kebenaran Kristus yang telah disediakan kepada kita masing-masing. Maka dari itu hendaklah kita katakan ya jika ya. Hendaklah kita katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu daripada si jahat. Untuk itu perenungan hari ini membawa kita dan meneguhkan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun kita pernah berbuat dosa, Tuhan sanggup mengampunimu, maka minta ampunlah kepadanya. Sekalipun kita telah berbuat jahat kepada orang, datanglah kepada Yesus, maka Tuhan akan mengampunimu, bahkan Tuhan akan mengubahkanmu menjadi seorang yang luar biasa di dalam karyanya. Renungan kita
membawa kita untuk mempunyai kehidupan yang penuh dengan damai, cinta kasih satu dengan yang lain, dengan berkata, ya, semua ini untuk-Mu Tuhan. Dan dengan berkata, tidak, aku tidak mau jauh daripadamu Tuhan. Selebihnya itu berasal daripada si jahat, keraguan-raguan, ketakutan dan sebagainya, dan berkembang, maka dia pun akan tertawa senang. Janganlah membawa diri kita untuk menjadi bahan tertawaan daripada si iblis, tetapi jadikanlah kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan dengan berkata, ya, untuk Tuhan, tidak untuk tidak mau jauh dari Tuhan. Demikianlah renungan singkat dari saya, kiranya berkenan menjadi berkat untuk semua yang menonton, supaya kita semua tetap saling mendoakan untuk saling meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan yang Maha Mulia. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.